Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami BPT Situbondo. Hari ini kita akan membuat antraktan untuk PBKO kopi ya. Ini bahan-bahannya ya. Saya gunakan spiritus, kemudian alkohol. Alkoholnya bisa 70% atau 90%. Di beberapa tempat, terutama di pedesaan ya, alkohol ini agak susah diperoleh ya, tapi teman-teman bisa membelinya secara online. Kemudian saya gunakan gelas ukur, ini opsional atau pilihan ya, untuk kepentingan video ini saja. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan alat takar, misalnya seperti ini ya, toples tadi, tempat kecil, atau tutup botol dari alkoholnya. Misalnya perbandingannya yang akan kita gunakan kan 1:1 ya, jadi misalnya 2 tutup botol alkohol sama 2 tutup botol spiritus ya. Nah, ini spiritusnya ya, jadi sebenarnya menggunakan satu bahan saja juga nggak apa-apa ya, soalnya spiritus dan alkohol itu sama-sama rumpun metanol ya. Ini saya misalnya akan mencampurkan 10 mililiter spiritus ya. 10 mililiter, kemudian saya tambahkan 10 mililiter alkoholnya. Jadi mencampurkan ini sebenarnya tujuannya untuk supaya lebih tahan lama ya, jadi bahu khas alkoholnya itu bisa lebih tahan lama disimpan atau tahan lama jika diaplikasikan dalam perangkap itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, jadi yang berwarna biru itu yang alkohol, yang spiritusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya. Saya gunakan plastik seperti ini atau plastik yang rekan-rekan gampang perolehnya ya. Misalnya plastik untuk pembuatan ini es ini atau es batu ini ya. Kemudian kita ikat nanti ya. Nanti ditarik dengan tali, letaknya posisinya ada di ujung dekat tutup botol ini ya. Ilustrasinya seperti ini gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan juga cara pembuatan perangkapnya dari botol bekas minuman kemasan ya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya penggunaan spiritus saja secara tunggal ya, tanpa tambahan alkohol juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh, cuma mungkin daya tahannya tidak terlalu lama. Nah, ini botol bekas minuman kemasan, saya potong seperti ini ya, dikira-kirakan saja. Nah, misalnya seperti ini. Saya sengaja membuat lubangnya agak besar ya, jadi untuk mempermudah nanti si serangga PBKO-nya masuk ke perangkap ini. Di beberapa tutorial itu untuk perangkap PBKO biasanya lubangnya terlalu kecil ya, atau kecil berupa lingkaran. Saya beranggapan dengan lubang yang lebih besar, si serangga imagonya PBKO itu tidak mudah tergelincir keluar gitu ya. Walaupun dia mempunyai kuku pada kaki-kakinya, tapi dengan material plastik ini tentunya agak mempersulit PBKO itu masuk ke perangkap ini. Makanya saya buat
lubang masuknya, lubang entry-nya lebih besar. Saya perkirakan saja ya, tidak ada patokan khusus. Kita buat 2 lubang karena botol kemasannya kecil. Nah, ini saya bukakan aja seperti ini ya. Nah, nanti bagian bawahnya bisa rekan-rekan isi air. Bisa isi air saja atau ditambah deterjen ya, atau racun juga. Tapi jika rekan-rekan di kebunnya itu ada program organik, saya sarankan tidak menggunakan deterjen atau bahan kimia pembunuh serangga imaguna PBKO ini. Kemudian ujungnya kita ikat ya, kita ikat dengan tali rafia atau tali plastik atau tali biasa, atau dengan kawat bekas juga nggak apa-apa ya, yang penting dia bisa menempel nanti di bawah tutup botolnya. Saya gunakan plastik tali rafia. Nah, posisinya seperti ini kira-kira. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini nanti si plastik ini diikatnya tidak terlalu kencang ya, soalnya nanti, nah saya masukkan seperti ini kan dia nanti agak keluar gitu, itunya agak kecil. Nah, ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti tinggal diikat supaya dia tidak terlalu ke bawah gitu. Jangan lupa nanti si plastik itu kita juga bisa lubangi sedikit ya, supaya baunya tercium, atau supaya aroma dari campuran spiritus dan alkohol itu tadi keluar. Kita buka kecil saja ya supaya lebih awet nanti. Kita gunting kecil sedikit saja di dua sisi. Nah, ini seperti ini ya, ini sudah. Kita tinggal isi air. Nah, kurang lebih airnya seperti ini. Kita pasang nanti di pohon kopi di ketinggian antara 1,5 sampai 1,7 meter ya. Jika areal kopi yang rekan-rekan akan pasangi perangkap itu cukup luas, bisa dipasang dalam rentang dalam interval 300 meter misalnya, atau 500 meter ya. Nah, ini perangkap yang sudah terpasang sekitar 4 minggu ya. Rekan-rekan lihat PBKO yang terperangkap banyak ya, cukup banyak. Kemudian itunya juga di perangkap yang lain ada beberapa spot yang kelihatannya ada infeksi jamur juga di situ ya. Dan ini sisa cairannya ya, jadi sebenarnya masih cukup banyak. Jadi kita tinggal tambahkan air saja di ininya. Ini jika PBKO yang saya tangkap tadi, kita perbesar ya ukurannya seperti ini ya. Sebenarnya antraktan untuk PBKO ini sudah ada edisi sintetisnya ya. Bahannya dari asam klorogenat atau hasil penyulingan asam
klorogenat dari biji kopi. Tapi dengan cara ini rekan-rekan bisa membuat sendiri, kemudian bisa dipasang di kebunnya sendiri pada ketinggian pemasangan perangkapnya ya, dari permukaan tanah sekitar 1,5 sampai 1,75. Radiusnya juga antar perangkap itu sekitar 300 sampai 350 meter. Soalnya daya jelajah PBKO-nya itu sekitar 350 meter. Kemudian ini juga bisa dipasang di gudang ya. Jadi selain hama kebun, PBKO itu juga dapat ditemui di penyimpanan kopi. Oke, saya pikir cukup sampai di sini ya rekan-rekan. Sampai berjumpa kembali pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.